setelah kita menjalani pandemi 8 bulan, saya melihat ada banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan gangguan jiwa yang muncul di masyarakat, ya. Jadi untuk topik hari ini itu sangat-sangat pas sekali dengan kondisi kita dalam masa-masa pandemi. Ya, baik, slide berikut. Silakan slide yang berikutnya. Ya, ini kita melihat dulu ya kesehatan jiwa dalam angka, ya. Seperti kita ketahui bersama, kesehatan adalah sebenarnya keadaan sehat, bukan hanya fisik, tapi juga mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi ini adalah definisi sehat yang dituangkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Kita melihat di sini ada banyak orang mungkin merasa sehat, ya, tapi sebenarnya hanya fisiknya yang sehat. Nah, sebenarnya itu belum memenuhi kriteria sehat, ya, karena di sini dikatakan kalau kita bicara bahwa kita dalam keadaan sehat itu harus meliputi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kalau kita melihat angka-angka yang tertera di sini, kita mungkin akan kaget ya, karena angka-angkanya ternyata cukup besar ya. Dari data yang terakhir yang dikumpulkan dalam Riskesdas tahun 2018, ternyata 1 dari 4 orang dewasa di Indonesia itu akan mengalami masalah kesehatan jiwa. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau hari ini kita ada berkumpul 35 orang, menurut angka Riskesdas, 1/4 dari 35 itu mungkin mengalami masalah kesehatan jiwa, ya. Ini saya baru saja memeriksa secara maraton calon pegawai negeri sipil kita, CPNS, selama 4 hari berturut-turut. Kalau kelihatannya dalam penampilan tes sih semuanya sehat ya, sehat, gembira, ya, bahagia karena diterima masuk sebagai CPNS. Tapi ketika kita melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa dengan alat ukur MMPI, ternyata saya sudah menemukan ada beberapa orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa, ya. Jadi walaupun dia stres, mungkin dia tidak sadar dirinya mengalami stres, ya. Itulah kondisi kalau kita berbicara tentang masalah jiwa. Kemudian angka ini juga menyebutkan bahwa ada lebih dari 12 juta penduduk usia di atas 15 tahun yang terkena depresi. Ini angkanya naik sedemikian rupa. Sebelumnya itu hanya sekitar 6 juta, apa 7 juta ya, tapi sekarang melambung menjadi 12 juta. Kemudian angka ini juga menemukan bahwa 7 dari 1.000 rumah tangga itu terdapat anggota keluarga dengan skizofrenia atau psikosis, ya. Kalau angka yang terakhir yang saya dapat adalah 1,7 per mil, ya, angka untuk gangguan skizofrenia atau psikosis, atau yang tadi Dr. Intan sebutkan sebagai ODGJ, ya. Tapi angkanya ternyata sekarang naik. Kemudian kita melihat lagi ya, setiap hari dikatakan ada 5 orang penduduk Indonesia yang meninggal karena bunuh diri, ya. Dan secara total tahun 2018 itu ditemukan 1.800 kematian karena bunuh diri. Jadi ini angka-angka yang sangat besar, terutama karena saya lihat dampak pandemi COVID, ya. Dari BPJS sendiri tahun 2016 dikatakan mereka sudah mengeluarkan dana 730 miliar untuk menangani gangguan jiwa ya lewat BPJS. Jadi kalau kita bicara masalah kesehatan jiwa, itu sebenarnya kita bicara tentang diri kita, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada di puskesmas, kemudian di kecamatan, kelurahan, saat ini mungkin bisa mulai melihat-lihat sekitar bahwa sebenarnya dengan adanya pandemi itu ada banyak orang yang tadinya sehat, dalam kondisi sehat jiwanya juga kemudian mengalami masalah-masalah mental emosional, ya.
Jadi ini dikatakan ada 19 juta ya tadi ya. Ya, berikutnya. Berikut. Ya. Selain masalah-masalah ODGJ yang tadi Dr. Intan sebutkan, sebenarnya kita juga Kota Bandung khususnya memiliki beberapa permasalahan kesehatan jiwa ya. Saya sehari-hari berkecimpung di kesehatan jiwa itu menemukan bahwa di Kota Bandung terdapat penyalahguna nafsa yang cukup besar angkanya. Kalau ini angka total ya 2017 se-Indonesia itu ada 3.376 juta orang yang menderita atau disebut sebagai penyalahguna nafsa ya. Jadi angkanya 1,77% ya. Yang terdiri dari yang mungkin pertama kali mereka hanya mencoba memakai ya baru tahap coba-coba, tapi kemudian naik menjadi teratur pakai ya. Jadi kalau mulai stres atau weekend mereka mulai pakai narkoba. Tahap berikutnya adalah menjadi pecandu ya, sudah ketergantungan, jadi tidak bisa lepas lagi. Yang non suntik jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang pecandu suntik ya. Kemudian dari kategori penyalahguna nafsa ini ternyata 59% terdapat di antara pekerja. Jadi bukan pengangguran ya Bapak Ibu, tapi pekerja. Dan 24% itu pelajar dan 17% hanya populasi umum ya. Jadi saya beberapa kali ketika naik Grab ya itu bicara, ternyata supir Grab ini juga mantan penyalahguna nafsa. Saya iseng-iseng tanya, Mas, berapa sih kira-kira teman-temanmu di Bandung ini ada berapa? Beberapa tahun yang lalu saya tanya, itu hanya sekitar 500 orang. Tapi dia bilang, waktu saya bilang, ada nggak 1.500 komunitas penyalahguna nafsa di Bandung? Wah, bisa lebih, Bu, katanya ya. Jadi masalah nafsa juga menjadi masalah yang cukup penting yang harus kita perhatikan. Selain itu juga tadi, ODGJ yang memang sudah ditemukan di setiap kelurahan, kecamatan atau kelurahan, kita melihat juga ternyata mereka masih mengalami pelanggaran hak asasi manusia ya. Jadi ini masalah-masalah mungkin yang harus menjadi fokus perhatian kita selain ODGJ berat. Nanti saya juga akan bicara tentang gangguan mental emosional yang bukan berat tapi sedang, tapi itu juga mengganggu produktivitas manusia ya. Slide berikutnya. Nah, ini saya kutip ini dari tayangan Kemenkes sebenarnya. Saya kutip bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini pada masalah kesehatan fisik dan mental ya. Seperti kita ketahui stay at home atau work from home itu membuat perubahan gaya hidup dan menimbulkan stres tersendiri pada beberapa orang ya. Jadi saya ditelepon oleh beberapa rekan yang sebenarnya tidak punya masalah keuangan, tidak punya masalah konflik dengan rumah tangga, tapi mereka mengalami depresi atau cemas karena memang pola hidup yang berubah ya, harus di rumah terus-terusan. Bahkan saya menemukan ada beberapa orang yang dalam kurun waktu 8 bulan ini tidak pernah sama sekali keluar rumah. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana sebenarnya mereka berada dalam tekanan ya, karena takut tertular penyakit. Kemudian juga kita melihat mungkin di rumah-rumah yang cukup padat penduduknya dengan jumlah anggota keluarga yang besar selama beberapa bulan yang lalu, itu harus terus-terusan di rumah, itu menimbulkan masalah relasi keluarga ya. Jadi ada konflik, kemudian bahkan kalau kita lihat angka perceraian katanya sudah mulai naik ya selama pandemi COVID ini. Nah, masalah-masalah kesehatan fisik dan mental ini bisa menimbulkan trauma psikososial yang memerlukan intervensi ya dari kita semua ya. Karena itu memang saya sangat menyambut baik ini di Dinas Kesehatan melibatkan lintas sektor, lintas program dan LSM dan masyarakat semua untuk kita membuat terobosan dalam penanggulangan masalah kesehatan jiwa yang terjadi di tempat kita masing-masing. Ya tentu saja ini kita berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan
masyarakat ya, puskesmas maupun rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa sebagai rujukan. Ya, baik, berikutnya. Next. Next. Ya, kita lihat di sini ini adalah piramida ya, bagaimana konsep pelayanan jiwa yang komprehensif ya. Jadi sebenarnya yang paling besar, yang paling dasar itu adalah kita atau keluarga ya. Yang paling mendasar adalah diri kita atau keluarga kita. Nah, setelah itu baru level kedua, yang kuning ini adalah pemberdayaan masyarakat dan dukungan sosial. Disinilah sebenarnya keberadaan desa siaga sehat jiwa ya. Jadi pada level yang kuning. Setelah itu ada puskesmas sebagai FKTP, kemudian ada pemerintah atau pemerintah daerah, barulah nanti ada rawat jalan atau rawat inap di rumah sakit umum, dan yang paling puncak, yang tadi Dokter Intan bilang, aduh puncaknya terlalu kecil ya, di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan jiwa rawat inap. Tapi ini di Kota Bandung itu nggak ada ya, tidak ada, hanya baru rawat jalan semua. Jadi, tapi saya pikir dengan memperkuat warna kuning, pemberdayaan masyarakat dan dukungan sosial, kita berharap nanti yang yang mengerucut ke atas itu jumlahnya tambah sedikit, karena memang sudah ditangani di level bawah sedemikian rupa ya. Ini harapannya, jadi jangan pesimis juga, karena kalau semakin kita besar di level bawah, itu jumlah yang perlu dirawat di level merah itu kita harapkan hanya sedikit. Bahkan saya di lapangan itu melihat bahwa dengan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan yang rutin pada pasien-pasien ODGJ ke rumah sakit umum itu sudah cukup membantu untuk menghindari mereka sampai kambuh dan memerlukan perawatan di rumah sakit jiwa. Ya, berikutnya. Kita kembali lagi, ini sudah disebutkan ya tadi bolak-balik bahwa kata kuncinya adalah produktif. Jadi ketika kita melihat sekitar kita, orang-orang sehat, pemuda-pemudi sehat ya, tapi kalau mereka tidak produktif, itu sebenarnya belum memenuhi kriteria sehat ya. Saya melihat ada di beberapa kecamatan atau kelurahan di Kota Bandung, mungkin banyak anak-anak muda yang pengangguran ya, masih kurang produktif. Nah, ini juga mereka menjadi perhatian kita, karena kalau tidak diperhatikan mereka mungkin saja bisa masuk dalam orang dengan masalah kesehatan ya, orang dengan masalah kesehatan jiwa yang memerlukan perhatian atau resiko tinggi ya. Baik, lanjut. Ya. Sehat jiwa sendiri adalah kondisi seorang individu yang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sehingga tadi mereka menyadari kemampuan dirinya ya. Jadi yang pertama-tama tugas setiap orang adalah sebenarnya dia harus mengenal dirinya sendiri ya. Kita sebagai tenaga kesehatan maupun nanti kader yang hadir, yang mungkin akan terlibat dalam pembentukan desa siaga sehat jiwa, pertama-tama saya harapkan adalah orang-orang yang memang sehat secara jiwa ya. Jadi kita mungkin menilai diri kita sendiri dulu, apakah saya sudah mengenal diri saya, ya, mengenal kemampuan saya, ya. Sebagai psikiater di lapangan saya menemukan ada banyak orang ya, terutama mungkin orang-orang muda saat ini yang mereka tuh bingung dengan dirinya ya. Jadi dalam kondisi yang secara psikologis disebut insecure ya. Jadi nggak pedean ya, tidak pede, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, merasa galau, bingung ya. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak sehat jiwa. Ya. Kemudian dapat mengatasi tekanan ya. Jadi sehat jiwa itu adalah dapat mengatasi tekanan. Ya, selama 8 bulan beradaptasi dengan COVID, ini kita bisa melihat ya, setiap rumah apakah bisa mengatasi tekanan ya. Mungkin ada kepala keluarga yang di PHK, kemudian ibu rumah tangga yang harus di rumah terus, anak-anak yang harus belajar di rumah terus, pegawai yang harus
work from home ya. Nah, tekanan-tekanan itu tentu membuat kita harus beradaptasi dan harus bisa terus produktif ya. Nah, kalau produktif maka kita dalam kondisi sehat jiwa. Dan yang terakhir adalah kriteria mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya ya. Jadi ada beberapa orang yang merasa dirinya baik-baik saja tapi tidak pernah berkontribusi untuk komunitasnya. Itu mungkin kita perlu pertanyakan apakah sehat jiwa ya. Ada beberapa kasus paranoid, itu gangguan paranoid, dirinya sih oke-oke saja, tapi untuk keluar rumah dia tidak mampu ya, merasa curiga berlebihan, merasa tidak nyaman ya, merasa takut, khawatir ya, seperti itu. Itu adalah contoh bahwa mereka tidak dalam kondisi sehat jiwa. Ya, next. Nah, kita melihat di sini cakupan kegiatan KESWA ya. Diulang lagi, kalau RSJ itu kan sebagai fungsi rujukan ya, karena di sana mereka memiliki subspesialisasi, ya ada juga pusat diklat, dan kemudian ada pembinaan wilayah ya. Sedangkan rumah sakit umum, ini di Kota Bandung ada banyak rumah sakit umum, diharapkan bisa mengalokasikan tempat tidur. Tapi sepanjang yang saya tahu belum ada rumah sakit umum yang bisa mengalokasikan, baik itu punya pemerintah maupun swasta. Tadi ini mungkin masih PR untuk Kota Bandung, ya bagaimana bisa memiliki rumah sakit yang punya alokasi tempat tidur untuk merawat pasien-pasien gangguan jiwa berat ya. Kemudian ada layanan polijiwa, layanan ibu anak dengan ODMK, dan layanan psikiatri. Layanan psikiatri itu maksudnya begini. Jadi ada banyak sekali masalah-masalah mental emosional yang sebenarnya sumbernya bukan, ada banyak sekali masalah-masalah gangguan fisik ya, misalnya gastritis terus-terusan, hipertensi ya, kemudian sakit kepala, ya gatal-gatal, diare terus-terusan, yang ternyata mereka itu yang berobat ke dokter umum maupun ke dokter spesialis lainnya tidak ditemukan ada masalah ya. Kata dokter penyakit dalamnya, loh ibu kok sehat-sehat saja tapi ngeluh terus gitu, yang ngeluh sakit kepala ya, atau ngeluh mungkin telinganya berdenging, kepalanya panas ya, seperti itu. Nah, di rumah sakit umum itu ada layanan psikiatri, jadi kerjasama antara bagian-bagian tertentu ya, spesialis tertentu dengan bagian psikiatri ya. Jadi kita harus terhubung psikiatri dengan spesialis lain ya, karena banyak ditemukan kasus ternyata ini bukan masalah gangguan fisik ya, tapi ada kontribusi masalah gangguan mental emosional. Kemudian level puskesmas ya, kita harapkan jiwa itu masuk dalam program prioritas. Tadi seperti dokter kepala dinas juga katakan dan dokter Intan ya, diharapkan jiwa menjadi program prioritas. Kenapa? Bukan apa-apa pengen diagung-agungkan, tapi memang ini menjadi masalah kita bersama ya. Kemudian tadi ada pemberdayaan petugas, kompetensi dengan pelatihan dan seterusnya, dan kemudian penyediaan obat ya. Nah, saya melihat ini memang masih terbatas sekali obat-obat jiwa, sehingga ketika kami akan rujuk balik itu kesulitan ya. BPJS minta rujuk balik dong dok. Ya, tapi masalahnya obat puskesmas tidak tersedia. Jadi akhirnya pasien harus terus berkunjung ke rumah sakit umum. Ya. Nah, pada tahapan yang terakhir, ini kita hari ini bicara di level masyarakat bagaimana kita meningkatkan awareness ya dengan psikoedukasi, pemberdayaan kelompok masyarakat, pemberdayaan keluarga, dan keterlibatan sektor lainnya ya, atau sektor bisnis malah di sini ya dikatakan ya. Wah, kalau sektor bisnis bisa terlibat luar biasa ya. Baik, lanjut. Ya, ini tadi sudah diutarakan Dr. Intan juga bahwa pedoman pelaksanaan pengembangan desa siaga adalah SK Menkes nomor 564 tahun 2006 ya. Jadi untuk mencapai visi Indonesia sehat dibentuklah desa siaga ya, menjadi desa sehat ya, di mana penduduknya ini memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan ya. Jadi kalau ada masalah kesehatan diharapkan desa ini bisa mengatasinya dan juga mengatasi bencana, kegawat daruratan kesehatan secara mandiri ya.
Nah, apa sih kelurahan siaga sehat jiwa itu? Berikutnya, ya. Jadi dari pedoman tadi, kalau untuk Kota Bandung karena kota tentu saja namanya adalah Kelurahan Siaga Sehat Jiwa, ya. Kelurahan Siaga Sehat Jiwa itu adalah kelurahan di mana masyarakatnya sadar, mau, dan mampu untuk mencapai sehat jiwa, ya. Nah, caranya adalah dengan mencegah dan mengatasi ancaman kesehatan jiwa yang ada di masyarakat, ya. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini adalah bukan dari puskesmas, ya, tapi dari, oleh, dan untuk masyarakat di kelurahan tersebut, ya. Jadi jangan berharap puskesmas dong datang sama kita, tolong dong, ini ada masalah ODGJ, masalah penyalahguna, masalah cemas, depresi. Tapi diharapkan, ya, itu tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat kelurahan tersebut, ya, dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di masyarakat. Ya, nanti kita akan bicarakan lebih jauh, ya. Berikutnya. Ya. Jadi tujuannya adalah supaya masyarakat berperan, ya. Yang pertama adalah dalam penemuan kasus, ya. Jadi kalau ODGJ sudah lama, tadi yang kita bahas di awal-awal itu, saya menyimpulkan itu ODGJ yang lama, ya, yang sudah memang mungkin bertahunan gitu, ya, sudah pernah dirawat, sudah pernah berobat, ya. Tapi yang lebih penting adalah penemuan kasus-kasus baru, ya. Mengapa? Karena tadi di depan kita sudah bicarakan dengan pandemi yang hebat ini, kasus-kasus psikotik itu tambah, ya. Beberapa anak-anak sekolah datang pada saya dalam beberapa waktu terakhir, mereka mengalami halusinasi, ya. Kemudian ya ada gangguan jiwa lainnya, depresi, ya, cemas, ya. Jadi ini kasus-kasus yang kadang-kadang disembunyikan atau keluarga bingung, ini harusnya bagaimana, ya, harusnya diapain, nggak tahu gitu. Ini lagi COVID, mau ke rumah sakit takut, ya, puskesmas juga takut. Nah, dengan adanya nanti kader yang bergerak, kita bisa punya mungkin link, ya, ini zaman luar biasa dengan adanya gadget, ya, lewat grup WA itu bisa cepat gitu loh, ya, berbagi informasi, ya, untuk menemukan kasus-kasus baru, ya. Kemudian penggerakan keluarga sehat dan beresiko untuk mengikuti penyuluhan kesehatan jiwa, ya. Jadi nanti setelah ada kasus, ya, kita harapkan tadi keluarga-keluarga, baik itu keluarga sehat, keluarga beresiko, atau keluarga yang punya masalah, itu bisa mengikuti penyuluhan-penyuluhan kesehatan jiwa, ya. Diharapkan bisa seperti itu, ya, karena memang kita ini zaman daring, online, ya. Jadi mereka bisa hadir di rumah masing-masing untuk mendapat penyuluhan, ya. Tidak perlu bergerak keluar rumah seperti itu, ya. Oh ya, maaf saya ini nggak pakai masker, bukan tidak ikuti protokol, ya. Karena saya izin tidak masuk kerja, jadi saya di rumah sendiri ini, ya. Saya tidak pakai masker karena memang sedang di rumah. Kalau saya di kantor, saya pasti harus pakai masker, ya. Kemudian berikutnya adalah penggerakan pasien dan keluarga gangguan jiwa untuk mengikuti terapi kesehatan jiwa, ya. Jadi nanti keluarga-keluarga yang punya anggotanya gangguan jiwa itu akan mengikuti terapi kesehatan jiwa yang dilakukan oleh community mental health nursing atau perawat jiwa komunitas, ya, untuk terapi aktivitas kelompok dan rehabilitasi, ya. Kemudian juga diharapkan pasien bisa berkunjung secara mandiri, ya. Jadi jangan terus-terusan kader yang nganter dong, ya. Saya sendiri sebagai psikiater melatih. Awalnya diantar kader, berikutnya saya bilang, Bu, bisa nggak dilepas saja keluarga ini? Ibu capek kalau terus-terusan. Nah, kalau bisa setelah diantar keluarga, saya juga nanti akan ke level berikutnya. Bisa nggak pasiennya datang sendiri? Nggak terus dikawal keluarga, ya. Itu juga melatih pasien untuk lebih mandiri, ya. Jadi tidak perlu terus dikawal oleh kakaknya, padahal kakaknya harus nunggu warung, itu kan repot, ya. Akhirnya pasien ini bisa mandiri, ya. Pasien Kiara Condong yang tadinya menggelandang, itu rambut gimbal segala macam, sekarang bisa datang berkunjung sendiri ke rumah sakit
untuk kontrol secara rutin ya. Kemudian pendokumentasian data Keswa ya. Jadi nanti setiap kelurahan ini Bapak Ibu bisa punya dokumentasi data Keswanya masing-masing ya. Nanti mungkin dibantu oleh pihak Puskesmas ya untuk sebagai tahap awal untuk sharing ya. Ini datanya apa, harus dibagaimanakan gitu ya. Berikutnya, ya, apa manfaat terbentuknya kelurahan siaga sehat jiwa ya? Yang pertama adalah yang sehat akan tetap sehat ya. Yang kedua, yang berisiko mengalami gangguan jiwa itu terhindar dari gangguan jiwa yang manifestasi, yang nyata ya. Jadi kalau udah punya resiko, kita berharap jangan sampai benar-benar gangguan jiwa ya. Kemudian yang ketiga, yang sudah gangguan jiwa, kita harapkan mereka mendapat pelayanan yang sesuai dan tepat ya. Jadi inilah manfaat kelurahan siaga sehat jiwa ya. Berikutnya ya. Karakteristik kelurahan sehat jiwa yang pertama adalah mereka kelurahan ini memiliki kader kesehatan jiwa ya. Nah, jangan bingung Bapak Ibu dari Kesos kecamatan, waduh ini puskesmas ngasih kita kerjaan terus gitu ya. Menurut saya kader-kader yang sudah ada saat ini di kecamatan kelurahan itu bisa juga ditambahkan ilmunya untuk mereka menjadi kader kesehatan jiwa ya. Jadi ini terintegrasi pada kegiatan kesehatan lainnya ya. Kemudian memiliki kelompok tokoh agama atau masyarakat ya. Jadi kita perlu melibatkan ya. Kalau di situ ada pesantren, kita melibatkan tokoh-tokoh di situ untuk ikut serta dalam kelurahan siaga sehat jiwa ya. Memang idealnya punya kantor KSSJ ya. Tapi kalau waduh ini susah nih kita bikin kantor sendiri, mungkin bisa memanfaatkan ruangan yang ada saja ya di kelurahan ya. Kalau rumah sakit juga kami itu nggak punya ruangan sendiri, jadi ruangannya bergantian. Pagi dokter kulit, siang dokter penyakit dalam, sore dokter jiwa. Itu bisa begitu ya. Jadi bisa ruang serbaguna. Yang penting adalah pada saat diperlukan ruangan itu bisa kita pakai secara kontinu gitu ya, secara terus menerus. Jadi bukan acelok-acelokan, bingung ya nanti mau kemana ini kalau ada masalah ya, bisa dikumpulkan di ruangan tersebut. Kemudian mempunyai data atau survei kondisi Keswa keluarga ya. Ini mungkin nanti pada tahap berikutnya, pertemuan berikutnya, mudah-mudahan sudah mulai ada data survei kondisi kesehatan keluarga di setiap kecamatan ya. Kemudian memiliki sistem rujukan Keswa ya. Rujukan Keswa tadi sudah disampaikan oleh Dr. Intan. Pertama adalah puskesmas FKTP ya. Kemudian dari situ nanti naik berjenjang ke rumah sakit umum ya. Kemudian yang terakhir rumah sakit jiwa ya. Memiliki dana masyarakat ya. Jadi ini silahkan saja Bapak Ibu, saya sendiri maaf kurang menguasai tentang dana-dana ini, tapi kalau memang ada dana yang dialokasikan untuk kegiatan KSSJ ini sangat luar biasa, karena memang, oh iya dulu pernah ya, saya ketika di RSJ itu menerima pasien dirujuk kalau tidak salah dari satu kabupaten Sumedang kalau tidak salah, itu kader datang ke Graatma Rio 11, Ibu kok bisa nyampe sini? Saya bilang, oh iya ada dana dari desa waktu itu ya, apa saya lupa ya, dari desa apa kecamatan ya. Jadi ada dana, kader bisa bergerak dengan dana yang ada dari masyarakat tersebut ya. Kemudian menerapkan perilaku sehat jiwa ya. Kalau yang sekarang tentu saja dalam masa COVID ini yang terutama adalah 3M ya. Berikutnya ya. Siapa pelaksana pelayanan di KSSJ ya? Ya, pelaksananya ada tiga
bagian ya. Yang pertama dari anggota masyarakat tadi adalah kader kesehatan jiwa ya. Jadi anggota masyarakat yang bersedia mereka akan menjadi kader kesehatan jiwa. Kemudian dari puskesmas itu nanti ada perawat kesehatan jiwa masyarakat ya yang akan berkunjung mungkin ke rumah, ke kelurahan seperti itu ya. Kemudian dari aparat kelurahan dan tokoh masyarakat itu diharapkan juga ada ya. Jadi secara jelas ada orangnya ya. Baik itu kasih kesos kecamatan atau mungkin dibantu oleh tokoh masyarakat lainnya ya. Jadi pelaksananya adalah ketiga ini ya. Next. Ya. Tadi siapa saja yang bisa menjadi kader kesehatan jiwa, Pak ya? Jadi yang menjadi kader itu tidak harus perempuan ya. Tadi Dokter Intan sudah menyampaikan, wah luar biasa ini ya. Bojong apa ini? Tadi bojong loak atau apa? Bojong kaler ya. Yang bapak-bapak ya, bojong kaler. Wah ini saya salut nih kalau bapak-bapak ikut terjun ke masyarakat menjadi bapak kader ya. Itu luar biasa ya. Kalau setiap kelurahan misalnya ada bapak-bapak yang terlibat, ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena mungkin ibu-ibu maaf, kalau dalam menangani masalah jiwa, kadang-kadang ada perasaan takut gitu ya. Jadi yang jelas adalah laki-laki atau perempuan yang sehat, dan kemudian mereka tentu saja harus tinggal di kelurahan yang bersangkutan. Ya. Jadi jangan dong pendatang gitu ya dari kelurahan atau pendatang di luar kota ya. Jadi sebaiknya adalah orang yang tinggal di kelurahan siaga sehat jiwa tersebut ya. Kemudian kriteria lainnya apa? Ya bisa membaca menulis bahasa Indonesia. Mengapa? Karena nanti ada pendokumentasian, kemudian ada juga apa ya mungkin ada diklat, penyuluhan dan seterusnya ya. Jadi diharapkan. Tapi kalau Kota Bandung kelihatannya untuk mencari kriteria ini sangat mudah ya. Kemudian apalagi memiliki komitmen untuk bekerja secara sukarela ya. Jadi tidak ada fee-nya, nggak ada honornya ya. Jadi harus sukarela, ikhlas ya. Seperti itu ya, karena memang ini adalah pekerjaan sosial ya. Yang terakhir memiliki izin dari suami atau istri ya, ini jadi supaya jangan ribut. Nanti istrinya ditegur oleh suami, ini ibu kemana aja kok pergi-pergi ya, karena memang mengurus masalah kesehatan jiwa itu nggak cukup sekali ya, mungkin harus berkali-kali pergi keluar rumah ya, seperti itu. Next. Ya. Nah, apa fungsi peran dan fungsi kader di sini ya? Yang pertama tadi mereka mendata keluarga ya. Kalau keluarga yang sehat mungkin ya udah abaikan saja karena sebagian besar itu akan yang sehat, adalah keluarga yang sehat. Kemudian yang berikutnya adalah keluarga yang beresiko ya. Nanti ada kriterianya disampaikan berikut. Kemudian keluarga-keluarga yang memang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa ya. Itu ada datanya. Kemudian fungsi kedua adalah penggerakan penyuluhan keluarga sehat ya. Nah, bagaimana sih memberikan penyuluhan? Nanti akan ada mungkin ada pelatihan dari dinas kesehatan ya. Penggerakan penyuluhan keluarga beresiko ya. Penggerakan mengikuti terapi aktivitas kelompok, ini nanti perawat akan turun ya. Kemudian bekerja sama dengan kader itu untuk TAK dan rehabilitasi ya. Penggerakan keluarga ODGJ nanti diajar bagaimana sih cara merawatnya ya, bagaimana ini si ODGJ supaya mau mandi teratur ya, mau makan obat teratur, obatnya jangan disembunyikan ya, obatnya jangan disimpan di bawah lidah kemudian dilepehin ke tempat sampah seperti itu ya. Kemudian pendokumentasian dalam buku pedoman kader ya. Baik, berikutnya ya. Peran dan fungsi perawat CMHN adalah perawat kesehatan jiwa masyarakat. Ini adalah mengkoordinir kegiatan penyuluhan TAK dan rehabilitasi. Ini dari puskesmas nanti. Berikutnya. Ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu langkah-langkah pembentukan KSSJ ini ya? Jadi yang pertama adalah tadi pemilihan kelurahan ya. Nah, Dokter Intan hari ini sudah memilih ya
Dari 9 kelurahan, 2 kelurahan sudah jadi sisanya 7 kelurahan yang diharapkan bisa membentuk KSSJ ya. Langkah-langkah berikutnya apa? Yaitu sosialisasi KSSJ pada Toma melalui musyawarah kelurahan ya. Jadi materi hari ini silahkan nanti bisa di-copy ya untuk disampaikan kepada tokoh masyarakat dalam musyawarah di kelurahan ya. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan calon kader KSSJ oleh lurah ya. Jadi kader ini kriterianya yang terbaik adalah 1 kader untuk 20 kakak ya. Jadi kita bisa membayangkan kalau ada 2.000 kakak, satu kelurahan kira-kira berapa ribu kakak ya. Itu ada puluhan bisa belasan kader ya. Karena 1 kader untuk 20 kakak. Kalau terlalu banyak nanti dia kewalahan ya. Itu diharapkan seperti itu. Tapi kalau tidak memenuhi ya paling tidak mulai saja dengan seberapapun juga ya. Kemudian nanti ada pelatihan KSSJ ya, pelaksanaan dan peranan KSSJ dan monitoring evaluasi ya. Itu adalah langkah-langkah pembentukan KSSJ ya. Berikut. Nah, di sini saya ingin menyampaikan prinsip umum layanan kesehatan jiwa yang Bapak Ibu perlu pahami ya, karena memang kalau kita ngomong masalah gangguan fisik itu mungkin tidak sensitif ya, tapi masalah kesehatan jiwa ini masih menjadi stigma ya. Karena itu kita harus memperhatikan 6 hal berikut ini ya. Yang pertama, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya, itu harus diperhatikan. Kemudian ada tahap pemeriksaan, tata laksana dan monitoring, penggerakan dan penyediaan dukungan sosial. Nanti kita bicara yang kelima, ini terutama ya, perlindungan terhadap hak asasi, perhatikan kesehatan secara umum. Ya. Berikut. Nah, ini kita bicara soal komunikasi ya, komunikasi dengan pasien keluarga. Jadi diharapkan kader-kader KSSJ ini bisa berkomunikasi dengan jelas dan empatik ya. Empatik itu artinya bisa meraba rasakan ya, bisa bukan simpati ya. Kalau simpati itu Bapak Ibu nangani ODGJ yang kesusahan, kesulitan, kemudian pulang dari sana jadi kepikiran, nangis-nangis, wah berarti Bapak Ibu itu sudah simpati ya. Kepikiran terus aduh gimana itu pasien. Nah, itu bukan seperti itu ya, tapi empati ya. Jadi kita memiliki perhatian tapi tanpa kita terlibat secara emosi di dalam masalah tersebut ya. Kemudian diharapkan kader-kader juga bersikap ramah ya, menghargai dan tidak menghakimi ya. Wah, ini susah nih kalau masalah jiwa, kadang-kadang kita gregetan ya. Karena kita melihat ini kan ada ini salah si Anu gitu loh, ini karena ini. Nah, ini kita berhati-hati supaya tidak terjebak di situ ya, tidak menghakimi ya. Kemudian memberi perhatian sepenuhnya ya. Jadi kita memang harus sungguh-sungguh memberikan perhatian ya. Saya sebagai psikiater itu harus terus belajar memberikan perhatian pada pasien-pasien jiwa ya. Karena kadang-kadang kitanya capek, kitanya kitanya sibuk mungkin ya, tapi tadi ketika pasien di depan mata kita itu harus betul-betul memberikan perhatian sepenuhnya ya. Kemudian memberikan respon terhadap keterbukaan informasi dari pasien yang bersifat pribadi dan sulit diungkapkan dengan sensitif dan sesuai. Ya, jadi ketika pasien itu mulai terbuka pada kita bercerita, ya ini tuh mulai stres, maaf karena diperkosa. Kita jangan, aduh, oh ya. Nah, itu artinya responnya terlalu berlebihan ya, malah kita yang kaget-kaget gitu ya sebagai kader ya. Jadi tadi kita harus tetap tenang ya, tetap tenang, tetap mencoba memahami ya. Kemudian responnya terhadap informasi yang sangat pribadi itu tetap sesuai ya. Dan kemudian berikan informasi tentang status kesehatannya dalam bahasa yang mereka pahami. Jadi kita harus bicara dengan bahasa yang bisa mereka mengerti ya. Jadi kadang-kadang saya itu harus
mungkin lebih enak kalau pada pasien yang berbahasa, misalnya bahasa Sunda, saya akan ganti bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda, karena itu lebih masuk ya, bisa lebih nyambung daripada saya tetap pakai bahasa Indonesia gitu dalam berkomunikasi. Itu contohnya ya. Jadi sampai mereka paham ya. Berikutnya. Nah, penggerakan dan penyediaan dukungan sosial tadi tentu saja melibatkan keluarga ya. Keluarga harus dilibatkan ya, dan atau caregiver lainnya, pelaku rawat lainnya ya. Kemudian dorong keterlibatan keluarga dalam kelompok swabantu dan dukungan keluarga bila tersedia ya. Identifikasi sumber daya sosial dan dukungan sosial yang ada ya. Jadi jangan semuanya katembelehan ke puskesmas atau ke kelurahan ya. Jadi coba lihat apa sih yang bisa yang ada di keluarga ini, walaupun sederhana ya, jadi nggak usah muluk-muluk ya. Yang penting mereka bisa mandiri gitu ya, mereka bisa tetap berobat secara teratur ya itu. Jadi tidak perlu juga dengan jor-joran memberikan bantuan finansial seperti itu, menurut saya kurang baik ya. Berikutnya. Ya. Nah, ini yang perlu mungkin digarisbawahi ya dalam perlindungan terhadap hak asasi ya. Ketika kita mau melayani pasien jiwa, tentu saja ini adalah pasien-pasien yang maaf menurut stigma masyarakat seringkali dikucilkan ya, seringkali dianggap rendah seperti itu. Nah, kita harus memahami bahwa mereka itu memiliki hak asasi manusia ya. Jadi harus dijaga martabatnya ya. Kita harus sesuai dengan kultur dan bebas dari diskriminasi ya. Kemudian harus rahasia. Jadi kalau kita menemukan satu kasus, jangan baru kita pulang dari kunjungan rumah, misalnya satu rumah menemukan kasus baru, ya, kemudian besoknya sudah nyebar, ya, kemana-mana. Semua ibu-ibu yang di warung belanja sayuran sudah tahu, ya, di rumah si Anu atau anak si Anu ada gini. Waduh, itu namanya bocor ya rahasianya. Jadi kita harus jaga privasi ya, privasi masing-masing pasien ya. Kemudian pastikan pasien memahami tata laksana ya. Jadi pasien harus ngerti nanti tahapnya bagaimana. Sampai kita harus detail mungkin mengajarkan bagaimana mengurus surat-surat supaya mereka tidak dipingpong ya, bolak-balik. Udah sampai rumah sakit lupa rujukan dari puskesmas dan seterusnya ya. Kemudian untuk pasien anak-anak dan remaja kita harus mengajak mereka. Jadi jangan keputusan orang tua. Oh, pokoknya orang tuanya udah mutusin begini. Jadi sebaiknya anak-anak dan remaja itu juga ditanya ya. Kamu pengennya bagaimana? Ya, sebaiknya mereka dilibatkan dalam mengambil keputusan ya sebelum tindak lanjut ya. Jadi jangan dianggap bahwa ini anak-anak ya sudah kami saja yang mutusin seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, di sini saya akan sampaikan sebentar ya bagaimana nanti kader itu melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa ya. Jadi sebelum nanti dokter itu di puskesmas maupun di rumah sakit melakukan diagnosa ya, deteksi dini sebenarnya bisa dilakukan oleh kader ya, merupakan tahap awal ya untuk sebelum ke diagnosis ya. Jadi tadi dengan wawancara, kemudian dengan pendekatan yang sedemikian rupa, kita berharap kita memiliki data-data ya. Ini kemungkinannya seperti apa ya? Nanti saya akan berikan contoh-contoh gejala-gejalanya, tanda dan gejala ya dalam deteksi dini. Nah, lanjut. Nah, siapakah kelompok pasien yang beresiko tinggi tersebut ya? Jadi siapa sih sebenarnya tadi ada kelompok sehat, kemudian kelompok beresiko dan kelompok gangguan. Nah, kalau gangguan udah jelas ya, pernah didiagnosa dokter, pernah berobat, sudah pernah sembuh, terus kambuh lagi. Tapi kalau beresiko tinggi, ini kriterianya adalah bisa seperti ini. Jadi jangan pikir bahwa gangguan jiwa itu hanya semata-mata pasien-pasien yang ngamuk, yang telanjang, yang ngomong sendiri, yang teriak-teriak, marah-marah, ya. Bukan hanya itu ya, tapi kelompok resiko adalah pasien-pasien dengan penyakit fisik yang kronis ya. Ini juga menjadi kelompok pasien beresiko tinggi mengalami masalah mental emosional ya. Kemudian
pasien dengan keluhan fisik yang diduga ada hubungannya dengan masalah kejiwaan. Ini istilahnya psikosomatis ya. Kalau pasien sakit terus-terusan bertahun-tahun hipertensi, coba tolong dicari, ada nggak masalah depresi cemas. Kemudian ada pasien yang memang hipertensi, tapi hipertensinya saban mengalami kecemasan. Ini ada kelompok kedua ya. Kemudian tadi ada kelompok fisik beraneka ragam berganti-ganti, ya ini juga ini kelompok psikosomatik ya. Yang keempat, pasien yang mengalami pengalaman hidup yang ekstrim ya. Jadi ada pengalaman ekstrim. Nah, kalau saat ini yang ekstrim adalah PHK ya, kemudian pengurangan gaji ya, pengurangan gaji ada yang sampai 50%, tidak terima pesangon ya. Kemudian kehilangan anggota keluarga karena COVID ya, atau yang pernah sakit karena COVID. Saya menemukan beberapa teman yang sakit karena COVID, mereka mengalami stres juga, resiko tinggi ya. Dan yang terakhir adalah pasien dengan disabilitas ya. Berikut. Ya. Deteksi dini tadi bisa dilakukan ya tentu saja oleh dokter, perawat, dan yang terakhir adalah kader kesehatan jiwa ya. Next. Ya. Ini adalah master chart ya, saya ingin sampaikan supaya tadi selain ODGJ ya, kalau kita ODGJ bukan mengesampingkan itu, tapi selain ODGJ sebenarnya kita perlu melihat sekitar kita apakah ada pasien-pasien yang mungkin mengalami depresi ya. Gejalanya adalah sebagai berikut ya. Yang bersangkutan itu merasa murung ya, mudah sedih ya. Jadi bisa nangis terus-terusan atau kadang-kadang tiba-tiba nangis seperti itu. Kemudian tanda yang kedua adalah hilang minat ya dan ketertarikan terhadap aktivitas yang biasanya menyenangkan. Jadi biasanya mau belajar anak-anak itu sekarang pengennya tidur terus ya. Biasanya ibu rumah tangga mau masak, mau beres-beres, sekarang udah males, rasanya beban berat ya. Mau mengerjakan pekerjaan rumah nggak punya tenaga ya. Kemudian perasaan mudah lelah ya. Sakit lambung terus-terusan, sakit kepala, atau keluhan fisik lain yang berkepanjangan. Ya. Dan yang berikutnya yang banyak adalah gangguan tidur. Ya. Gangguan tidur, jadi sulit memulai tidur, ya mungkin tidur jadi jam 1, jam 2 malam, kemudian baru tidur jam 10, jam 12 sudah bangun dan tidak bisa tidur lagi. Ya. Nah, ini adalah kasus-kasus depresi ya. Kemudian menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri ya. Jadi pada pasien-pasien depresi kita harus bertanya, kalau mereka punya keinginan atau ide atau rencana untuk menyakiti diri sendiri, itu adalah pasien-pasien yang beresiko ya. Ya, berikutnya. Ya. Yang perlu kita cari berikutnya adalah gangguan ansietas atau gangguan cemas ya. Pada gangguan cemas itu tandanya adalah gejalanya adalah merasa khawatir atau takut yang berlebihan ya. Kemudian merasa gelisah, tidak dapat duduk dengan tenang ya, mudah berkeringat dingin, berdebar-debar, gemetar, keluhan fisik, pusing, mual. Dan yang sering kali pasien cemas ini itu berkali-kali datang ke IGD ya. Jadi panik tidak enak badan, merasa ingin seperti tercekik, ingin mau mati, kemudian mereka datang ke IGD ya. Nah, kalau udah datang ke IGD bolak-balik diperiksa tidak ada apa-apa, ini adalah sebenarnya gangguan cemas yang sudah jatuh menjadi gangguan panik atau serangan panik ya. Berikutnya. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah psikosis ya. Tadi ODGJ kita bicara psikosis adalah pasien-pasien dengan gangguan jiwa berat ya. Jadi tanda dan gejala pasien-pasien psikosis adalah mereka mengalami gangguan 3 ya. Pertama adalah gangguan pikiran ya, gangguan pikiran. Kalau kita mewawancara, kita menemukan bahwa mereka memiliki pikiran-pikiran yang aneh ya. Bisa berupa takut dicelakai, ya curiga berlebihan, merasa dibicarakan, ini yang disebut waham ya. Kemudian mendengar suara-suara, bisikan-bisikan di telinga ya, suruhan-suruhan ya, itu adalah halusinasi ya. Kemudian melihat bayangan-bayangan yang tidak jelas, halusinasi lihat ya. Bicara terus-menerus ya, aktivitas terus-menerus ya.
terlalu bersemangat, terlalu gembira, ya, mudah tersinggung, mudah meledak-ledak, ya, kemudian merusak barang, menghancurkan kaca, menghancurkan laptop, ya, TV yang seperti itu, ya. Ini adalah gangguan perilaku, ya, sudah gangguan perilaku. Kemudian gangguan emosinya bisa berupa nangis terus-terusan, ketawa, ya, tanpa ada kejelasan, ya, ketawa yang aneh, inappropriate gitu, ya. Kemudian bisa juga tadi hipersensitif, ya, mudah meledak, mudah tersinggung. Ini adalah gangguan psikosa, ya. Berikutnya. Nah, ini kita hanya bertanya untuk menemukan tadi cemas, depresi, dan psikosis. Hanya perlu 2 minggu untuk melihat apakah Bapak atau Ibu mengalami gejala-gejala seperti yang saya terangkan dalam master chart tadi, ya. Perlu 2 minggu saja. Kalau sudah 2 minggu berturut-turut seperti itu sudah disebut sebagai masalah gangguan jiwa, ya. Berikutnya. Berikut. Ya. Jadi pertanyaan tadi 2 minggu terakhir gimana kalau cemas, khawatir, was-was, ini kita bisa diagnosa sebagai gangguan cemas. Berikut. Ya, kalau 2 minggu terakhir kehilangan minat, rasa senang, ya, kemudian gampang capek, ya, murung, sedih, bahkan ingin bunuh diri, maka itu disebut sebagai gangguan depresi, ya. Berikutnya. Ya, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Nanti mudah-mudahan dalam diskusi bisa lebih jelas lagi disampaikan melalui forum tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.